Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Tahun 2022, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus Sambo. Persidangan sudah berlangsung lama dan cukup alot, tapi masyarakat gagal fokus karena yang ditanyakan di sidang telah melebar kemana-mana. Padahal masyarakat itu ingin tahu apakah ini pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Dan kalau ini pembunuhan biasa atau berencana, apa motivasi dan apa yang membuat Sambo emosi? Apakah benar terjadi pelecehan terhadap istrinya yang membuat harga dirinya berontak dan ingin membela harga dirinya sendiri? Inilah Hot Room, catatan hukum 2022, kasus Sambo. Baik, pertama pada saat di lantai 3 Rumah Saguling yang mulia. Pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di Duren 3 yang mulia. Karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga yang mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, "Woi, kau tembak. Kau tembak cepat, cepat kau tembak." Sekarang Pak Sofian, setelah melihat bukti-bukti yang 3 ini ada persidangan, Anda sebagai ahli pidana, apa pendapat Anda pribadi? Kalau saya melihat, saya kan bukan menganalisa apakah ini pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa, 338 atau 340. 340 ada 2 elemen yang membuktikannya nggak mudah. Yang pertama adalah dengan sengaja, dan yang kedua adalah direncanakan. Ya. 2 elemen ini dalam konteks hukum pidana ada di lapangan batin, bukan di lapangan lahir. Itu kata Profesor Mulyatno. Jadi ada di lapangan batin, dan di lapangan batin itu adalah di lapangan pikiran si pelaku. Apakah dia telah memutuskan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan? Yang kedua, bagaimanakah dia melakukan pembunuhan itu? Dan yang ketiga adalah bagaimana dia bisa mengaburkan peristiwa pembunuhan itu. Dalam pembunuhan direncanakan di beberapa negara disebut juga dengan organized crime. Ya, kejahatan yang terorganisasi. Jadi tidak dilakukan oleh satu aktor. Ya, dan biasanya dalam beberapa putusan pengadilan itu jarang sekali di hari yang sama lalu dia membunuh, itu disebut dengan pembunuhan yang direncanakan. Anda mengatakan bahwa waktu itu sangat perlu. Ada jangka waktu dalam literatur yang dikemukakan oleh Utrecht, literatur yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, kemudian Van Bamelen mengatakan bahwa si pelaku berpikir tenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Jadi kondisi berpikir tenang itu bukan ahli pidana yang menjawab, tapi itu ada ahli psikologi. Kalau dalam kaitan dengan ini, karena itu harus dibuktikan dulu, Bang. Berpikir apakah Sambo berpikir tenang untuk mengambil keputusan melakukan pembunuhan, dan bagaimana dia melakukan pembunuhan tersebut. Ya. Saya sudah baca berita acara interogasi antara Sambo dengan Baradae dan Ricky. Di dalam berita acara itu saya melihat bahwa tiba jam 3 dari Magelang, si Nyonya ngadu ke suami, kemudian 4:30 dipanggil Ricky dan Baradae, dan jam 5:15 sudah terjadi penembakan, kurang lebih 45 menit. Dan Baradae dan Ricky mengaku di BAP pada saat mereka dipanggil, seorang jenderal menangis menceritakan. Pertanyaan saya, apakah itu relevan untuk membuktikan apakah itu pembunuhan biasa atau berencana? Ya, dari sisi hukum pidana, elemen direncanakan itu tidak mudah membuktikan. Saya belum menemukan penjelasan psikolog yang menyatakan bahwa Sambo berpikir tenang untuk mengambil sebuah tindakan membunuh. Saya belum menemukan itu. Kalau nanti dalam persidangan berikutnya ada ahli yang menyatakan itu di pengadilan, ya, di pengadilan. Ahli atau bukti? Ya, ahli itu adalah alat bukti. Ya, ahli adalah. Jadi ahli adalah alat bukti. Anda masih menunggu apakah ada bukti yang membuktikan bahwa Sambo itu berpikiran tenang waktu memerintahkan. Ya, untuk membuktikan adanya unsur yang direncanakan.
berpikir Kalau dengan tenang. sengaja menurut saya ya. Ya. Elemen itu pasti ada ya. Tapi direncanakan itu nggak mudah Apakah membuktikan. pembunuhan biasa atau tidak? Pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang direncanakan ada kesamaan unsur, yaitu disengaja. Sengaja. Di pembunuhan berencana ada elemen direncanakan. Direncanakan dalam beberapa penjelasan itu dibuktikan oleh seorang psikolog untuk memeriksa orang tersebut. Yang kedua, pembuktiannya adalah dari aktus reusnya, dari perbuatannya. Jadi dari perbuatan itu juga bisa dinilai apakah hakim menilai dari saksi-saksi fakta yang ada, elemen direncanakan itu terpenuhin atau tidak. Oke, kita istirahat dulu. Jadi kita akan bahas berikutnya apakah Sambo dalam keadaan tenang kalau benar dia menyuruh ajudannya untuk menembak. Itu faktor yang sangat relevan untuk dipertimbangkan oleh hakim. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Ahmad Sofyan, dari segi teori hukum pidana, apakah hasil poligraf bisa sebagai bukti petunjuk? Ya, jadi dalam untuk menambah keyakinan hakim. Ya, jadi biasanya begini, poligraf itu dalam konteks pembuktian tidak bisa jadikan dasar untuk menghukum seseorang. Ya. Dia itu hanya dipakai sebagai alat bantu dalam proses penyidikan, ya. Mengungkap kejahatan-kejahatan yang rumit, sulit, ya. Tetapi dia bukan dipakai sebagai alat bukti untuk menghukum seseorang. Satu-satunya sebagai alat bukti, ya. Dia hanya untuk mengetahui, untuk menebak, menganalisa konteks kejahatan itu sendiri. Jadi bukan menganalisa tentang orangnya, ya, menganalisa konteks kejahatan. Tapi kan salah satu bukti sekarang ini yang sudah diakui adalah keyakinan hakim. Ya, benar. Dan keyakinan hakim itu bisa didukung oleh poligraf. Bagaimana itu? Kalau saya kok meragukan ya, keyakinan hakim didasarkan kepada poligraf sebagai alat bukti dalam menentukan apakah orang ini berbohong atau tidak berbohong. Kenapa? Karena harusnya kebohongan, untuk mengungkap kebohongan itu bukan didasarkan pada scientific evidence, kalaupun itu disebut sebagai scientific evidence, tetapi adalah dari rangkaian perbuatan yang terjadi. Jadi kesimpulan Anda, poligraf ini tidak bisa dipakai untuk memberatkan Sambo, apakah pembunuhan berencana atau tidak? Untuk mendapatkan, saya kembali lagi ke pertanyaan awal, untuk menemukan elemen perencanaan dengan menggunakan poligraf terlalu gegabah. Terlalu gegabah memakai elemen bukti poligraf untuk menentukan seseorang melakukan pembunuhan berencana. Iya. Kita kembali lagi setelah istirahat yang berikut ini. Pak Ahmad, gimana? Apa usulan Anda agar persidangan ini cepat? Saya begini ya, saya masih elemen perencanaan itu saya mau bandingkan dengan satu putusan. Ya. Mirip dengan ini. Di NTT, Ya. tahun 2001, jadi seorang ibu membaca SMS suaminya, handphone suaminya, ada perselingkuhan. Setelah dibacanya, lalu diteleponnya orang yang diduga melakukan itu. Ya. Diangkat, lalu dimatikan. Dan dia baca lagi, ternyata dia emosinya bangkit waktu itu. Diambilnya sebuah arit, ya, didatanginya suaminya, ingin memberikan pelajaran pada suaminya. Ya. Itu arit nancap di dadanya dan meninggal. Putusan pengadilan? Ya, kemudian dibawa ke rumah sakit, 4 jam kemudian meninggal. Nah, ada yang menarik. Di tingkat pertama, hakim punya keyakinan ini adalah pembunuhan berencana. Ya. Di tingkat pengadilan tinggi, menguatkan putusan tingkat pertama. Ya. Tapi di MA, ternyata Majelis Hakim di Mahkamah Agung tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama dan PT, dan dikoreksi, dan ini adalah pembunuhan biasa. 338. Nah, Oke. jadi begini, saya mau menyatakan satu lagi, Bang Hotman, tentang ada atau tidaknya perkosaan, itu menentukan. Ya. Jika hakim yakin tidak ada perkosaan, maka ada kemungkinan itu 340. Ya. Tapi jika ada perkosaan, 340 gugur. Kemungkinan ya. Jadi memang ada atau tidak perkosaannya. Untuk membuktikan ada atau tidak perkosaan tidak mudah. Motif ya? Ya. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini dengan kesimpulan, mudah-mudahan persidangannya bisa berjalan sangat cepat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh KUHAP, dan juga mudah-mudahan benar-benar bisa dibuktikan oleh hakim
apa motivasi sebenarnya, karena dimanapun tidak ada pembunuhan tanpa motivasi. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu jam 10 malam. Metro TV